Dia adalah sahabat Pasukan Rasulullah Muslim, dan juga maju! anak angkat kesayangan Rasulullah. Salah satu panglima perang hebat kaum muslimin dalam dakwah Rasulullah. Setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai Zaid, ia selalu diangkat Nabi jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasulullah, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah. Setelah dua utusan Rasulullah SAW, ia membawa surat dakwah ke beberapa kepala negara untuk mengajak mereka menerima ajaran Islam dibunuh oleh kaum Ghassaniya. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan muslimin untuk berperang dengan pasukan Ghassaniya di Mu'tah. Sebelum pasukan Islam berangkat, Rasulullah telah menunjuk 3 orang sahabat, sekaligus mengemban amanah komandan secara bergantian bila komandan sebelumnya gugur di medan perang. Mereka adalah Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Haritsah menjadi panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah, kemudian membawa pasukan ke wilayah Mu'tah. Buah pasukan berhadapan sangat sengit, Zaid menebasi anak panah musuh hingga akhirnya dia tewas. Salah satu panglima hebat Islam, salah satu sahabat Nabi dan juga anak angkat kesayangan Rasulullah SAW gugur syahid dalam perang Mu'tah. Sebelum kita ke dalam cerita selengkapnya, mohon bantu channel kami agar kami lebih semangat dalam berbagi kisah-kisah inspirasi Islam lainnya. Dengan subscribe, like, dan komen dalam setiap video kami. Zaid bin Haritsah, anak dari pasangan ibu bernama Sukda binti Salabah, dan ayahnya adalah Haritsah. Mereka bukan berasal dari keluarga bangsawan, melainkan hanya rakyat jelata. Zaid kecil memang anak yang taat dan patuh sekali kepada orang tuanya. Hidup dalam kasih sayang kedua orang tua. Keluarga mereka berasal dari Bani Kaleb. Sampai pada suatu hari, kejadian yang akan merubah hidupnya untuk selamanya. Zaid kecil diculik orang-orang yang memperjualbelikan budak. Sejak saat itu Zaid terpisah dengan kedua orang tuanya, dan akan dijual kepada orang-orang kaya untuk dijadikan budak. Karena di zaman itu, perbudakan masih menjadi tradisi kaum Quraisy dalam kehidupan mereka. Seorang saudagar kaya bernama Hukaim bin Hisyam, ia adalah keponakan Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, membeli Zaid kecil untuk dibawa pulang dan menjadi budak di rumah Sayyidah Khadijah. Akhirnya Zaid kecil diserahkan kepada Sayyidah Khadijah dan mulai bekerja di keluarga Sayyidah Khadijah. Zaid memang anak rajin dan patuh. Sayyidah Khadijah senang dengan perilaku dan pekerjaan Zaid. Karena akhlak Zaid yang baik dan kedisiplinan Zaid, akhirnya Zaid kecil diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk membantu beliau oleh Sayyidah Khadijah. Rasulullah pun menerima Zaid dengan senang hati. Selama bersama Rasulullah, beliau sering memperhatikan akhlak dan kinerja Zaid kecil. Rasulullah pun mengangkat Zaid menjadi anak angkat beliau yang sangat disayangi, dan memerdekakan Zaid sebagai budak. Rasulullah membimbing Zaid dan merawat Zaid seperti anak sendiri. Seiring waktu selama bersama Rasulullah, Zaid kecil tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berakhlak mulia di dalam bimbingan Rasulullah. Zaid mahir dalam ilmu agama dan juga peperangan. Zaid bin Haritsah termasuk salah satu sahabat yang paling awal memeluk agama Islam dari golongan hamba sahaya. Halaman ini dikarenakan, sejak kecil Zaid bin Haritsah telah diangkat menjadi anak asuh kesayangan Rasulullah dari kalangan budak beliau. Zaid juga termasuk salah satu komandan perang tentara kaum muslim dalam setiap peperangan. Saking dekatnya Zaid bin Haritsah dengan Rasulullah SAW, ia pun menjadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang rahasia beliau. Zaid bin Haritsah tumbuh menjadi seorang prajurit pemberani. Ia juga panglima yang tangguh dalam banyak peperangan Islam. Sebagai seorang prajurit yang pemberani, Zaid bin Haritsah memiliki jasa yang sangat besar. Salah satunya menjadi tameng bagi Rasulullah SAW saat perang Uhud. Dalam perang Mu'tah, yaitu daerah di dataran rendah Balka di negeri Syam. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Perang Mu'tah disebabkan oleh dibunuhnya utusan Rasulullah SAW. Ia membawa surat dakwah ke beberapa kepala negara untuk mengajak mereka menerima ajaran Islam. Karena penguasa kaum Ghassaniya membunuh utusan dari baginda Rasulullah, sedangkan sudah jelas larangan untuk membunuh utusan dari sebuah negara ke negara lain. Atas perlakuan ini, Rasulullah mempersiapkan pasukan muslimin untuk berperang dengan pasukan Ghassaniya di Mu'tah. Karena kaum Ghassaniya sudah melanggar etika dan penghinaan bagi martabat Islam. Sebelum pasukan Islam berangkat, Rasulullah SAW telah menunjuk 3 orang sahabat, sekaligus mengemban amanah komandan secara bergantian. Bila komandan sebelumnya gugur di medan perang, mereka adalah Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah.
Zaid bin Haritsah menjadi panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah. Dia akan memimpin pasukan yang akan berperang di dataran rendah Mu'tah melawan kaum Ghanisia. Setelah semua persiapan, malam sebelum hari perang Mu'tah, Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang mengumpulkan komandan perangnya untuk berdoa dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang telah ditetapkan tiba, berangkatlah pasukan Muslim dipimpin Zaid bin Haritsah. Dengan semangat jihad dan iman, pasukan Muslim bergerak ke Mu'tah dipimpin Zaid bin Haritsah untuk berperang melawan kaum Ghanisia. Debu padang pasir mengiringi perjalanan mereka. Akhirnya tibalah di tempat yang ditentukan. Kedua pasukan sudah saling berhadapan dan siap bertempur. Pasukan Muslim, maju! Kedua kubu bertempur dengan sengit. Zaid menebasi pasukan musuh dan anak panah musuh. Zaid bertempur dengan membabi buta. Akhirnya Zaid terkena puluhan anak panah musuh. Puluhan anak panah menancap di tubuh Zaid bin Haritsah. Namun semangat Zaid tetap menyala hingga akhirnya tumbang. Zaid gugur dalam medan pertempuran sebagai syahid. Gugurnya Zaid segera dikabarkan kepada Rasulullah, sedangkan kepemimpinan pasukan dilanjutkan Ja'far bin Abu Thalib. Rasulullah sangat sedih dengan kematian Zaid yang sudah ia angkat sebagai anak kesayangannya. Ia sangat sayang kepada Zaid seperti yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ini juga terbukti ketika setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai Zaid, ia selalu diangkat Nabi jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah. Zaid menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 37. Yang artinya, ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Itulah kisah singkat Zaid bin Haritsah, dari seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya, menjadi budak, dan dimerdekakan Rasulullah untuk dijadikan anak angkat kesayangan, dan tumbuh berkembang menjadi panglima perang muslim yang gugur syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Zaid bin Haritsah ini bisa menjadi tauladan bagi kita semua tentang iman, ketakwaan dan akhlak yang mulia, menjadikan terangkatnya derajat manusia di sisi Tuhannya.